Oke, halo teman-teman semua, salam sehat dan salam sepak bola. Balik lagi di F9 Football Talks. Selamat hari Rabu, ya kan? Satu hari lagi kita akan memasuki long weekend karena hari Jumat ada tanggal merah ya kan? Jumat Agung kalau nggak salah. Kalau nggak salah lagi ya. Tapi ya kita mesti tetap semangat karena Champions League masih cukup bisa menghibur kita semalam ya dari dua pertandingan antara dua tim yang berusaha untuk melakukan comeback. Cuman ada satu yang gagal dan ada satu yang berhasil gitu. Nanti malam akan ada Champions League lagi dari Liverpool, cuman hari ini kita bahas dua pertandingan yang udah berlangsung dulu ya. Yang pertama kita akan membahas Real Madrid 2-3 Chelsea. Tapi karena agregat kemarin Madrid udah menang 3-1 di Stamford Bridge, jadinya Madrid yang lolos dengan agregat 5-4 ya, kalau nggak salah ya, bener ya harusnya. Oke, secara line up teman-teman, gue melihat di sini Madrid bermain tidak ada Eder Militao ya kan, tidak ada Eder Militao dan karena suspended kartu, jadi sebenarnya ada kesempatan untuk Chelsea untuk merobek pertahanan Madrid dan terbukti Nacho Fernandes ini sama sekali bukan bek tengah yang bagus ya. Lu pemain bagus oke lah Nacho, cuman bukan bek tengah yang bisa menggantikan sosok seorang leadershipnya bek tengah itu dia nggak bisa gantiin menurut gue. Nah ini pandangan gue dari yang gue tonton. Dan memang kalau misalkan gue lihat pertandingan semalam, si Ferland Mendy cukup baik ya pada saat awal babak pertama. Meskipun ada beberapa kesalahan di babak kedua, cuman babak pertama ini dia cukup bikin pertahanan Madrid lebih rapat gitu. Terbukti ketika si Chelsea pengen nyerang dari kanan, apalagi ketika Hakim Ziyech nggak main, ya kan. Jadi Chelsea main 3-4-1-2 tanpa si Ziyech. Jadi dari sisi kanan itu gimana ya, Loftus-Cheek kurang sih kalau gue bilang ya. Dan Ziyech baru dipasang menit ke 80-an ya. Ya kan? Menit ke 100 malah, extra time ya, gue ingat banget. Dan Loftus-Cheek ini enggak lah gitu. Dari sisi kanan jadi kurang gacor aja menurut gue. Oke, tapi gue udah tonton dan bikin beberapa notes buat teman-teman juga. Harus diakui bahwa Chelsea ini bermain lebih bagus. Kalau lu lihat dari sisi statistiknya, misalkan kalau teman-teman yang nggak nonton ya, jadi gue share ya ke teman-teman dari yang apa yang gue tonton dan dari apa yang gue catat juga. Madrid secara keseluruhan itu melepaskan 10 tembakan. Sementara Chelsea melepaskan 28 tembakan, itu hampir 3 kali lipatnya ya. Dan Chelsea itu udah unggul 3-0 terlebih dahulu. Gitu. Gol pertama itu dari, siapa yang pertama itu? Dari si Mason Mount ya, yang cepet banget, yang menit ke berapa? 15. Asisnya Timo Werner, dan dia mendingan Werner lu pasang ketimbang Lukaku, dan Lukaku nggak ada kan dalam match ini karena injury juga. Cuman ya kehadiran Werner paling nggak ada sosok striker yang lumayan bisa bisa mengkombinasikan dengan si Mason Mount lah gue bilang ya. Dan yang Mason Mount cetak gol pertamanya kencang banget, bagus banget, Courtois sampai nggak berkutik ya kan. Dan Chelsea sempat balas lagi dari headingnya Rudiger babak kedua dari corner. Dan ada insiden ketika si Marcos Alonso itu dapat peluang dari sisi sebelah kiri. Dia udah berusaha untuk melewati si Carvajal dan kena deflect sedikit. Dan dia berhasil lewatin Carvajal. Dapat peluang untuk shooting. Dia coba untuk volley dengan kaki kanannya. Masuk. Bagus banget golnya. Tapi sayangnya dianulir karena sempat kena tangannya sedikit ya. Dikontrol dulu terus kena tangannya, baru dia volley kaki kanan tapi udah kena tangannya. Jadi tangannya merubah arah bola gitu. Jadi udah nggak bisa sah gol itu. Tetap 2-0 dan Chelsea bahkan sempat mencetak gol lagi dari si Timo Werner ketika dia melewati Casemiro atau Casemiro kepleset ya. Oke lah. Dan dia cetak gol kena tepi sama Courtois tapi udah 3-0. Di sini gue mikir, oke ini udah pasti Madrid udah kemungkinan besar akan kalah ya. Tapi Madrid sayangnya tetap tenang teman-teman di babak kedua ini. Dan dia dapat peluang ketika si Modric ya melihat ada Rodrigo kosong, dia kasih crossing Trivela, ya kan? Rodrigo kosong yang seharusnya jaga siapa? Bentar gue catat sini. Alonso. Belakang itu Alonso. Jadi Alonso udah kalah speed sama si Rodrigo dan Modric juga kasih crossingnya udah mepet pakai kaki kanan ya, tapi masih bisa nyampe. Emang Modric ini bagus banget ya, meskipun udah cukup senior ya, 37 tahun kalau nggak salah ya, tapi ya masih memberikan kontribusi yang luar biasa. Dan pada saat cetak gol ini, oke, Madrid udah lebih tenang ketika masuk ke extra time. Dan extra time, Madrid cetak gol lagi dari umpannya Vinicius ke Benzema. Oke, ini sekarang gue saatnya memberikan argumen gue ya, atau ya pandangan gue terhadap match ini. Chelsea sebenarnya udah bagus teman-teman. Dia udah bisa menang 3-0, cuman
Ya itu, ketika lu unggul 3-0, kenapa lu meninggalkan ruang yang begitu besar gitu? Lihat si Modric pada saat kasih umpan crossing itu back belakang siapa yang jaga? Cuma Marcos Alonso, lu bayangin ya. Ya kan, Marcos Alonso doang yang udah kalah speed juga. Kenapa nggak lu rapatin pertahanan, lu main lebih, apa ya, lu turunin tempo, lebih tenang ya. Lu udah menang 3-0 juga gitu. Dan akhirnya 3-1. Nah, ketika 3-1 kan lu pusing, lu mesti cetak gol lagi kan. Apalagi ketika lu kebobolan lagi Benzema. Kalau misalkan lu bisa balas, sebenarnya masih ada 15 menitan lagi ya di extra time kedua, ya masih bisa. Cuman, ya pekerjaan lu jadi lebih susah sebenarnya kan. Lu mesti nahan imbang untuk ke penalti, tapi ya 3-0 disia-siakan. Dan ya ada yang menurut gue cukup aneh adalah udah bagus Lukaku nggak ada ini, masuk ke Timo Werner lebih membuat sirkulasi bola lebih lancar ya. Dia bisa main di kiri, bisa main tengah, Havertz kanan. Dan kenapa kalau misalkan mau main 3-4-1-2 gini, kenapa nggak main siapa Ziyech ya, paling nggak ngasih perbedaan karena dia kan kaki kiri kan. Jadi mungkin antara si Havertz yang digantikan, ya kan, Loftus-Cheek ya udahlah, lu menganggap dia sebagai winger kanan ya terserah lu lah gitu. Cuman Chelsea butuh perbedaan dan sayangnya Ziyech baru dipasang di menit ke 100 ya. Dan Pulisic juga gitu. Aduh benar-benar sih ini sebenarnya. Cuman ya Kovacic sama si Jorginho, kadang-kadang Jorginho juga mainnya juga nggak konsisten ya. Jadi bukan terlalu yang gue permasalahkan gitu. Yang permasalahkan adalah si Loftus-Cheek ini main apa semalam gitu. Dan ya kurang lebih gitu, tapi ya Chelsea udah ngedrop banget ya. Sempat memberikan kesempatan bagus sebenarnya, cuman ya pada akhirnya tetap harus menerima bahwa dia nggak akan lolos sekalipun udah menang 3-2 di Santiago Bernabeu. Oke, kita lanjut di match berikutnya yang singkat aja teman-teman, karena gue nggak terlalu merhatiin match ini, cuman sedikit-sedikit gue pindah ke video.com kan, gue pindah ke Bayern, gue liat bentar. Ya, yang gue lihat adalah Bayern pada saat awal match itu udah berusaha untuk neken. Cuman memang ada beberapa peluang yang disia-siakan sama Muller, ya kan. Crossingnya nggak tahu kemana, ya off target, bahkan ada yang langsung keluar lapangan ya. Dan kalau yang gue perhatikan teman-teman ya, Bayern ini terlalu banyak crossing yang nggak perlu sebenarnya. Kayak posisinya belum nyampe di posisi yang tepat, dia udah maksa untuk angkat bola ke tengah gitu. Itu mau ngapain itu? Lu paksa pemain buat heading mulu gitu. Padahal Lewandowski juga nggak selalu tepat posisinya, ya kan. Yang bagus mainnya semalam adalah, yang gue akuin adalah si Leroy Sané. Leroy Sané ini lumayan menusuk dari sisi kanannya. Dia bisa nahan bola, dia bisa tahu kapan mesti otak-atik, kapan mesti kasih passing. Dan Bayern sebenarnya udah cetak gol ketika babak kedua ya. Dari akselerasinya, bukan akselerasi lah, skill individunya Lewandowski ketika dia berhasil mencetak gol di ruang yang sempit, kena tiang bahkan, masuk ke kolongnya pemain Villarreal. Dan satu gol ini udah membuat publik Allianz Arena udah semangat itu, udah membara. Tapi sayangnya ketika Bayern ini counter, ya kan, Chukwueze kalau nggak salah cetak gol ya kan, Chukwueze, ya Samuel Chukwueze, menit ke 88, sedih bos. Itu yang harusnya bertanggung jawab adalah, sebenarnya gue pengen nyalain Davies sih, karena Davies kan dia sebenarnya bisa naruh kaki lagi, meskipun kalau misalkan jauh, at least dia mencoba. Tapi dia nggak lakukan itu. Dan ketika dia udah nggak melakukan itu, dia membiarkan Chukwueze untuk melakukan first time shot. Tuh, jadi dia nggak berusaha untuk melakukan blocking. Memang Chukwueze cukup ngagetin ya. Shooting kayak gitu kenceng banget. Dan Neuer udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman ya seharusnya Bayern ini lebih, hati-hati lah dengan Villarreal. Karena dia udah bisa mengalahkan lu match sebelumnya. Dan form Bayern juga lagi nggak bagus-bagus amat. Kemarin lawan Augsburg juga cuma menang 1-0 kan dari titik putih penalti. Dan iya, sayangnya tuh sama di menit akhir gitu. Paling nggak Bayern deserve extra time sih kalau gue bilang ya. 1-0 untuk extra time, cuman harus kalah nyesek juga. Ya, dua-dua klub ini, Chelsea dirugikan di menit 80, Bayern dirugikan di menit 80. It is what it is. Selamat untuk Villarreal masuk ke semifinal. Udah sejak kapan ya? Nggak tahu pernah apa enggak ya. Dan Madrid lagi-lagi 2 wakil Spanyol ya. Nanti malam kita lihat ada Liverpool, ya kan? Habis itu ada si Atletico sama City ya. Kita lihat seperti apa match-nya. Oke? Thank you teman-teman buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan salam sepak bola. Bye-bye.